Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koherinisa, NIM 2103011125. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk menuntaskan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dari Bapak Ahmad Ilham Asmariyadi, MA MPD. Pertama adalah perkembangan individu. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi bersifat irreversible atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Dan pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah suatu bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Yang kedua ada perbedaan individual peserta didik. Yang pertama ada perbedaan fisik. Tidak ada manusia yang sama bentuk fisiknya secara keseluruhan. Mereka berbeda-beda dalam tinggi badan, berat badan, bentuk muka, warna kulit, dan lain sebagainya. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak perempuan yang ditandai dengan pertama, pertumbuhan tulang-tulang, pertumbuhan payudara, pertumbuhan pinggul, pertumbuhan bulu halus, tumbuh tinggi maksimum, dan terakhir ada menstruasi. Sedangkan pertumbuhan fisik pada anak lelaki ditandai dengan pertama ada pertumbuhan tulang, testis membesar, tumbuh bulu halus, ejakulasi, perubahan suara, bulu halus keriting, pertumbuhan tinggi maksimum, tumbuh kumis, tumbuh bulu ketiak, dan terakhir ada tumbuh bulu di dada. Terus ada perbedaan intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan sering diasosiasikan dengan kecerdasan, kemengertian, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menguasai sesuatu, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi atau lingkungan tertentu dan sebagainya. Terus ada perbedaan gaya belajar. Yang pertama ada visual, auditoria, dan terakhir ada kinetik. Terus yang terakhir ada perbedaan kepribadian. Cara seseorang yang bersifat khas dalam beradaptasi dengan lingkungannya itu disebut dengan perbedaan kepribadian. Yang ketiga ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang ditandai dengan B, ada tahap-tahap perkembangan fisik. Yang pertama ada embrionik, yang kedua pasca embrionik atau bayi, yang ketiga masa kanak-kanak, yang keempat masa remaja, yang kelima masa dewasa, yang terakhir ada masa tua atau yang biasa kita sebut dengan manula. C, ada faktor perkembangan. Yang pertama ada faktor keturunan, jenis kelamin, hormon, lingkungan, nutrisi, sosial ekonomi, latihan dan kesehatan, pengaruh keluarga, pengaruh geografis. Yang terakhir itu ada pembelajaran. Terus ada D, permasalahan perkembangan fisik. Yang pertama ditandai dengan keterlambatan berbicara, yang kedua mengalami keterlambatan dalam berjalan, yang ketiga gangguan perkembangan berupa gangguan pada motorik halus anak, yang keempat gerakan tidak seimbang antara anggota tubuh, yang terakhir ada kelainan genetik berupa sindrom Down. Terus yang E ada 4 aspek perkembangan fisik. Yang pertama ditandai dengan sistem syaraf, otot, kelenjar, proporsi tubuh. Sedangkan motorik kasar itu ada beberapa, yang contohnya ada berdiri, merangkak, berjalan, dan melompat. Sedangkan motorik halus contohnya ada menulis, menggenggam, memotong, menggambar, dan melempar. Terus sebab 4 ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Beberapa ahli psikologi juga berpendapat bahwa perkembangan kemampuan berpikir manusia butuh bersama dengan pertambahan usia manusia. B. Teori perkembangan kognitif. Para ahli mengukuhkan tentang perkembangan kognitif. Yang pertama dari Piaget yang berpendapat bahwa anak-anak
membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Kalau tahap perkembangan kognitif, manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sensorik motorik yang ditandai dengan umur dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada profesional dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir ada operasional formal dari umur 11 sampai 15 tahun. Yang kedua dari teori Brunner dan Vygotsky. Terakhir ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perkembangan yang menuntut suatu individu agar dapat berkembang dengan sosial atau bermasyarakat dan mampu beradaptasi pada lingkungan masyarakat dengan mengikuti aturan-aturan dalam bermasyarakat tersebut. Yang B ada bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, anak mewujudkan dalam bentuk-bentuk interaksi sosial, diantaranya ada 1. Pembangkangan, 2. Agresi, 3. Berselisih, 4. Menggoda, 5. Simpati, 6. Persaingan, 7. Kerjasama, 8. Tingkah laku berkuasa, yang terakhir ada mementingkan diri sendiri. Terus C, faktor-faktor yang mempelajari perkembangan sosial. Yang pertama ada faktor hereditaritas, faktor lingkungan, faktor umum. Sedangkan D, pengaruh perkembangan sosial. Pengaruh sosial terhadap tingkah laku perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi suatu kesatuan, saling berkomunikasi dan kerjasama.